Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Orang yang telah berjalan keluar dari kerumunan adalah kepala aula dari aula ala jiwa Sekte Tang, Xuan Ziwen. Pria jauh lebih tua dari sebelumnya, dia telah tanpa lelah meneliti selama beberapa tahun terakhir, tapi dia jarang terlibat dengan produksi ala jiwa sekarang. Terutama selama sekitar setahun terakhir, dia meneliti hampir setiap hari. Dia hanya meninggalkan laboratoriumnya setelah Kekaisaran Starlo berada di bawah ancaman serius. Dia juga membawa para elit dari aula ala jiwa bersamanya, namun dia tidak menghentikan penelitiannya, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia teliti. Xuan Ziwen berwarna merah tidak normal, namun ada tatapan bersemangat di matanya. Dia berkata, biarkan mereka yang telah pergi-pergi. Yang terbaik adalah melepaskan pejabat yang tidak bisa menghadapi badai denganmu. Yang mulia, penelitianku telah berhasil. Kekaisaran Liu tidak akan bisa mengambil keuntungan dengan mudah. Apa? Adipati Putih segera berdiri. Matanya cerah. Ada pandangan keinginan saat dia menatap Xuan Ziwen. Dia tahu bahwa ini mungkin harapan terakhir bagi Kekaisaran Starlo. Di basis militer Kekaisaran Liu, Jusi mengenakan baju besi merah menyala dan berdiri. Diam-diam di depan tenda komandan, dia melihat dinding kota Starlo. 3 tahun telah berlalu. Waktu tidak berpengaruh pada dirinya. Dia masih secantik dulu. Perintah terakhir telah dikeluarkan. Aku akan menunggu. Dan hanya menunggu balasan mereka sekarang. Dari situasi saat ini, di Kekaisaran Starlo, mereka tidak punya pilihan. Adipati Putih pasti akan menyerah. Mengingat betapa setianya dia. Dengan cara ini, aku bisa membunuh lebih sedikit orang ketika kota menyerah. Dalam hal itu, saat dia berpikir sampai di sini, tubuh Jusi bergidik. Ketakutannya tak terlukiskan menyebar di hatinya. Dia hanya bisa menghela nafas. Sudah 3 tahun dia memang belum kembali, namun aku masih merasa sangat ketakutan ketika aku memikirkannya saat aku menurunkan kota. Saat aku menyerang kota-kota ini, segalanya akan segera berakhir. Begitu kota Starlo menyerah, Kekaisaran terakhir yang tersisa di benua Dolo akan jatuh ke tangannya. Begitu dia menduduki Kekaisaran Starlo, misinya akan selesai. Seluruh benua akan bersatu. Ketika itu terjadi, bahkan jika dia kembali, paling-paling dia akan kehilangan nyawanya. Ketika dia berpikir sampai di sini, Jusi mengungkapkan tatapan melankolis di matanya. Yuhao, tahukah kamu, aku takut kamu kembali. Tetapi aku juga berharap kamu kembali. Apakah kamu baik-baik saja? 3 hari kemudian, di tenda komandan Kekaisaran Liu. Apakah tidak ada tanggapan dari kota Starlo? Jusi duduk di kursinya dan tampak maha kuasa. Tidak, permaisuri. Jenderal yang berlutut di depannya menjawab dengan hormat. Selama 3 tahun terakhir perang, otoritas Jusi hanya menjadi semakin kuat. Seluruh Kekaisaran Liu, apakah itu warga sipil, cendekiawan atau pejabat, semuanya mengagumi permaisuri di perang. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Liu menjadi sangat stabil, semuanya beres dan militer sangat efektif. Sebagian besar Kekaisaran Doling dan Starlo telah menjadi bagian dari Kekaisaran Liu. Jusi perlahan berdiri dan tatapan dingin melintas di matanya. Oh, Adipati Putih ini sangat mengesankan. Aku salah menilaimu. Kirimkan perintahku. Serang dari gerbang kota utara. Aku benar-benar ingin melihat apa yang akan mereka gunakan untuk melawan serangan pasukanku. Ya, semua orang berteriak serempak. Mereka semua bersemangat. Mereka sudah tidak sabar. Ini adalah kesempatan baik bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka di kota Starlo. Kota Starlo hanyalah rumah jagal di mata mereka. Sinyal militer bergema, suara dan dengungan yang dalam bergema di seluruh kota Starlo. 10 legiun seluruh jiwa Kekaisaran Liu menyerang pada saat yang bersamaan. Legiun seluruh jiwa Kekaisaran Liu memimpin serangan. 5 legiun tangan yang melindungi bangsa bangkit ke langit. Mereka membentuk formasi yang rapi di langit. Dengan dingin menyaksikan kota Starlo di tanah, berbagai legiun seluruh jiwa juga siap untuk melepaskan serangan habis-habisan. Semua jenis alat jiwa yang terhubung sudah siap. Dengan kata lain, mereka siap untuk serangan terkait.
Setelah semua perubahan selama beberapa tahun terakhir, tidak ada lagi kebutuhan untuk menggunakan tentara biasa di garis depan lagi. Tidak peduli seberapa keras dan tangguhnya kota Starlo, bagaimana mungkin itu bisa menahan serangan dari alat jiwa yang terhubung. Di bagian atas tembok kota Starlo, peralatan jiwa Triha sedang diisi. Bagian atas dan bawah tembok kota dengan cepat dipenuhi dengan meriam silang Ilaizuge dan berbagai jenis alat jiwa lainnya. 3 legion jiwa dari kota Strike siap menyerang. Legion jiwa artileri berat sekarang memiliki lebih dari 500 meriam silang Ilaizuge. Itu juga kekuatan utama yang melawan Kekaisaran selama perang. Jika bukan karena artileri berat, mereka pasti sudah lama menyerah. Pertahanan terkait di kota Starlo juga siap untuk diaktifkan. Dalam hal teknologi alat jiwa, Kekaisaran Starlo tidak dilakukan lagi. Lebih rendah daripada Kekaisaran Yu, namun ketika sampai pada jumlah Masroh, Kekaisaran Starlo memiliki keuntungan. Keuntungannya bahkan sangat besar. Bukan hanya para Masroh Kekaisaran Starlo yang berkumpul di sini, ada juga beberapa Masroh dari Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling. Di antara para Masroh dari 2 kekaisaran, memang ada sebagian dari mereka yang membelot ke Kekaisaran Ryu, namun lebih banyak dari mereka yang berlari ke Starlo, satu-satunya surga yang tersisa di benua Doulo. Sebagai hasilnya, penghalang pertahanan terkait dapat didukung. Ini juga mengapa kota Starlo bisa bertahan sampai sekarang. Tentu saja ini juga karena energi tinggi alat jiwa. Formasi kompresi energi tinggi membutuhkan lebih banyak waktu untuk diisi. Meskipun cahaya tidak terbatas, menyerap, mengubah, mengfilter dan mengkompres yang membutuhkan proses yang panjang. Ini terutama karena teknologi ini baru. Berbagai legion jiwa di Kekaisaran Ryu sudah sangat berpengalaman. Saat mereka mendekat, bola cahaya yang intens sudah mulai terbentuk di langit. Kota Starlo sunyi. Untuk pasukan Kekaisaran Ryu itu adalah perjuangan terakhir kota, tapi itu sia-sia. Semua 5 legion jiwa tangan yang melindungi bangsa itu tinggi di langit. Mereka dibagi menjadi 5 wilayah. Mereka biasanya tidak perlu untuk serangan pertama. Tujuan utama mereka adalah untuk memantau seluruh medan perang, dan peran mereka adalah untuk mengisi kembali suatu sektor setiap kali ada kekurangan. Juicy ada di dalam tenda komandan. Ada berbagai jenis alat jiwa di sisi tenda. Layar alat jiwa terhubung ke berbagai alat jiwa pengintaian udara, menyiarkan situasi langsung di medan perang. Juicy dengan demikian mampu menganalisis pertempuran dan mengerahkan pasukannya lebih baik. Aneh, mengapa kota tidak diserang menggunakan peluru stasioner? Mengingat seberapa dekat kita, Juicy sedikit bingung saat dia bergumam. Meriam silang Ilaizuge adalah senjata paling penting bagi kota Starlo. Mereka menembakkan peluru stasioner. Keuntungan terbesar mereka adalah jangkauan efektif. Karena keuntungan ini, kesenjangan antara legion jiwa Kekaisaran Ryu dan kota Starlo dikendalikan. Sementara serangan terkait sangat kuat, jangkauan efektif mereka tidak jauh dibandingkan dengan meriam jiwa stasioner. Bahkan alat jiwa kompresi energi tinggi tidak mengesankan. Bagaimanapun teknologi ini hanya dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir dan belum disempurnakan. Saat ini berbagai legion jiwa sudah sekitar 2,5 km dari kota Starlo. Ini adalah jarak terbaik untuk meriam jiwa stasioner. Pada saat yang sama itu juga serangan terkait jarak maksimum yang bisa dilakukan. Semakin kuat serangan mereka yang terkait. Pada saat ini situasinya berubah. Bola-bola cahaya hijau gelap naik ke langit dari kota Starlo. Setelah mereka naik ke udara, mereka bersinar dengan cahaya hijau giok. Tidak banyak bola cahaya, hanya sedikit lebih dari 10 bola. Itu juga sangat tersebar, dan gelombang kekuatan jiwa mereka tidak terlalu kuat. Undulasi kekuatan jiwa ditentukan oleh detektor osilasi. Tidak peduli seberapa kuat legion jiwa Kekaisaran Ryu, masih sangat berbahaya bagi mereka untuk menghadapi alat jiwa kelas 9. Inilah sebabnya mengapa berbagai legion jiwa segera merilis alat jiwa mereka yang terhubung saat detektor osilasi menentukan apakah ada alat jiwa kelas 9. Kekuatan mereka ditahan sebanyak mungkin. Dalam pertarungan sebelumnya, keuntungan dari alat jiwa kelas 9 ini telah ditunjukkan dengan benar. Namun kali ini berbeda. Undulasi kekuatan jiwa yang datang dari bola-bola itu tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya datang dari meriam jiwa stasioner kelas 7. Mengingat tingkat cacaran alat jiwa serangan ini, bahkan legion jiwa yang paling biasa pun dapat mengendalikan atau mengandalkan penghalang pertahanan mereka yang terkait untuk perlindungan. Legion jiwa Kekaisaran Ryu telah siap melakukan pukulan berat pada Starlo. Alat jiwa serangan mereka telah diisi. Setelah membuat keputusan, berbagai komandan pasukan jiwa secara alami memberi perintah untuk tidak mencegat. Mereka hanya membuka penghalang pertahanan mereka ini.
sudah cukup bagi mereka. Namun Juicy sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berteriak, "Cepat, beri perintah untuk bertahan!" Dia berhasil mengatakan ini Chow sebelum dia menjadi Chow lebih serius ketika dia melihat layar di depannya. Ini karena perintahnya datang terlambat. Bola-bola cahaya hijau giok meledak saat mereka mendekati berbagai legends jiwa. Cahaya hijau berserakan di udara. Setelah itu Juicy heran melihat beberapa layar di depannya mulai menunjukkan gambar yang terdistorsi. Apa yang sedang terjadi? Juicy tercengang. Para jenderal lainnya juga terpana. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Pasukan jiwa di medan perang bahkan lebih tercengang saat cahaya hijau giok bersinar di langit. Penghalang pertahanan yang dibangun oleh pasukan jiwa Kekaisaran Yu dengan cepat dibongkar. Serangan-serangan terkait yang mereka kumpulkan sebelumnya tercampur aduk. Garis-garis cahaya naik ke langit, tetapi itu sangatlah kacau. Itu masih belum pada jarak optimal untuk menyerang. Bahkan jika mereka menembakkan satu atau dua serangan, itu tidak bisa menimbulkan ancaman. Ketika serangan-serangan terkait itu digabungkan, Legion jiwa terkejut menemukan bahwa itu tidak bisa lagi membentuk serangan atau pertahanan terkait. Tiba-tiba pasukan jiwa Kekaisaran Yu yang tangguh bingung. Xuan Ziwen berdiri dengan arogan di atas tembok kota. Ada senyum dingin di wajahnya. Alat jiwa yang terhubung itu istimewa karena mereka terkait. Alat jiwa dengan frekuensi yang serupa dihubungkan dengan serangan atau pertahanan. Namun bagaimana jika aku mengganggu frekuensinya? Bahkan jika semuanya menjadi berantakan, aku ingin melihat apakah kalian masih dapat melepaskan serangan atau pertahanan yang terkait. Ini adalah keuntungan terbesar kalian dan kalian akan kehilangan itu. Ya, ini adalah penelitian terbaru Xuan Ziwen. Itu adalah sesuatu yang mampu mengubah hasil perang. Sebagai kepala aula dari aula ala jiwa sekte Tang dan instruksi jiwa kelas 9 terkuat di Bunga Doulo, Xuan Ziwen sangat menyadari bahwa ia tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Yu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana situasinya seharusnya diubah? Dia melihat ke arah ini. Keuntungan terbesar Kekaisaran Yu berasal dari alat jiwa yang terhubung. Begitu mereka terhubung dan ada legends jiwa yang cukup kuat yang mengoperasikannya, mereka bahkan tidak takut dengan limit Doulo. Namun, bagaimana dengan hasil penelitiannya? Itu sangat efektif. Namun, apa yang akan terjadi jika tidak ada alat jiwa terkait? Bisakah para instruksi jiwa ini mengumpulkan kekuatan mereka? Kekuatan bertarung mereka akan jatuh secara signifikan. Instruksi jiwa kecuali dia kelas 9 tidak mungkin bertarung dengan Feng Hao Doulo. Kekaisaran Yu memiliki sejumlah instruksi jiwa kelas 9, namun jumlah ini masih lebih sedikit dan lebih kecil dari jumlah Feng Hao Doulo di 3 kekaisaran. Selain itu, tanpa serangan atau pertahanan yang terkait, Legion instruksi jiwa Kekaisaran Yu tidak lagi tak terkalahkan. Karena ini, Xuan Ziwen telah memutuskan untuk meneliti penghancuran alat jiwa yang terhubung. Dia akhirnya berhasil belum lama ini dan bahkan mengubah idenya menjadi kenyataan. Semua instruksi jiwa tingkat lanjut di sekte Tang sekarang terlibat dalam produksi alat jiwa khusus ini. Dia telah memutuskan untuk menamainya sebagai peluru gangguan stasioner. Itu bisa mencakup wilayah yang sangat luas dan bertahan lama. Peluru gangguan stasioner adalah perangkat serba. Mereka menghasilkan undulasi kuat namun kacau yang cukup untuk mengganggu alat jiwa pengintai udara dari Kekaisaran Yu. Yang paling penting, semua alat jiwa yang terkait akan terganggu melalui undulasi yang dihasilkan. Satu-satunya hal yang disesali Xuan Ziwen adalah penelitiannya terlambat. Jika dia berhasil ketika perang baru saja dimulai, Kekaisaran Yu tidak akan menghancurkan Tianhun dan Kekaisaran Doling. Dengan kekuatan pertempuran dari pasukan Masroh dari 3 kekaisaran, mereka akan mampu mengendalikan para instruksi jiwa. Itu adalah penelitian yang menentukan perang. Alat jiwa yang terhubung lemah di hadapan peluru gangguan stasioner. Tentu saja Kekaisaran Yu mungkin akan menghasilkan alat jiwa yang bertahan dari gangguan ini di masa depan jika diberi waktu yang cukup. Namun itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Mengganggu itu mudah, tapi menolak gangguan itu jauh lebih sulit. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.